Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, selamat malam. Yang baru masuk silakan komen kalian lihat live ini dari kota mana, so saya bisa tahu kawan-kawan lihat live ini dari kota mana saja ya. Karena saya sangat excited sekali di malam hari ini saya akan share kepada kawan-kawan semua bagaimana tips agar postingan kawan-kawan semua bisa muncul di explore Instagram. So ayo silakan komen kalian lihat live ini dari mana. So karena video ini nanti bakalan saya upload juga di YouTube, jadi saya nggak akan lama intronya. I'm just gonna start gimana kawan-kawan semua bisa postingan-postingannya bisa muncul di dalam Explore di dalam Instagram. Nah, satu hal yang ingin saya highlight bahwa satu hal yang sangat-sangat penting banget bahwa kalau kita ingin grow di Instagram memang ada dua cara ya. Cara pertama, cara yang organik, kita coba untuk misalkan membuat postingan ya, pemanfaatan hashtag dan lain-lain sebagainya, dan memang kita bisa grow dengan cara-cara organik itu. Nah, cara kedua yaitu cara yang namanya berbayar, dan memang kita harus menggunakan Instagram Ads, menggunakan paid promote, dan itu sedikit tidak mudah. Apa yang ingin saya highlight di dalam video kali ini ya, karena ini juga akan muncul di YouTube nantinya, bahwa gimana kawan-kawan bisa memanfaatkan cara organik untuk muncul di dalam explore di Instagram. Silakan welcome everyone yang baru aja gabung, silakan komen kalian lihat live ini dari kota mana ya. Selamat datang semuanya. Semoga kawan-kawan sehat-sehat ya. Halo, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar. Welcome everyone. Oke, dan hal selanjutnya silakan kalau misalkan kawan-kawan ada pertanyaan soal Instagram, soal bisnis mungkin, silakan langsung aja nanti manfaatkan fitur Q&A di sini. Silakan ditulis saya sambil saya sharing sesuatu hal yang sangat excited. So, dalam 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir ini saya beberapa postingan saya itu muncul di Explore. Dan memang sampai hari ini pun beberapa postingan saya tetap ada di Explore, dan saya sama sekali belum memaksimalkan yang namanya Instagram Ads, paid promote. Saya sama sekali nggak iklan selama COVID-19 ini. Tapi ada peningkatan followers, ada peningkatan profile visit. Bahkan kemarin waktu followers saya masih 13.000, profile visit bisa mencapai angka 15.000, 17.000 dari kurang dari 7 hari gitu. Nah, hal ini yang ingin saya share ke kawan-kawan semua, karena saya rasa bahwa setiap dari kita itu punya kesempatan untuk juga bisa grow di Instagram ya. Mau kontennya tentang edukasi, mau konten tentang beauty, mau kontennya soal ya apapun itu, music misalkan, we still have a chance untuk grow di Instagram. So, let's get started. Gimana kawan-kawan semua bisa postingannya muncul di Explore. Jadi ada 4 step yang ingin saya share kepada kawan-kawan semua gimana agar postingan kawan-kawan itu muncul di Explore. Karena pada saat postingan kawan-kawan itu bisa muncul di Explore, itu akan sangat membantu sekali ya, karena biasanya orang yang hanya bisa melihat postingan kita itu adalah follower-follower kita, teman-teman circle kita. Tapi pada saat udah muncul di Explore, di situ benar-benar Instagram membuka peluang untuk postingan kita dilihat oleh orang yang jauh lebih banyak lagi. Dan kepentingannya adalah pada saat postingan kita itu muncul di Explore, postingan tersebut akan dilihatkan, akan muncul di Explore orang-orang yang memang punya passion yang sama, punya interest yang sama dengan kita, dan bisa jadi mereka adalah calon audiens kita di masa yang akan datang. So, 4 hal yang saya ingin highlight. Tips pertama, biar kawan-kawan itu bisa muncul di Explore, coba dalam sebulan kawan-kawan mencoba yang namanya postingan setiap hari, melakukan posting setiap hari ya. Ini sangat penting banget ya. Mungkin ada yang merasa bahwa waduh, saya agak susah gitu untuk buat konten, yang mikirin satu konten aja untuk seminggu agak tidak mudah gitu. Gimana caranya? Gimana kabarnya kalau saya harus posting setiap hari? Dan memang ini benar-benar bekerja teman-teman, bukan cuma saya pribadi, beberapa orang juga yang udah testing cara ini, benar-benar mereka melihat insight dalam Instagram mereka itu ada Explore gitu. Nah, fitur Explore ini bisa muncul, postingan kita bisa muncul di Explore itu pada saat kita konsisten. Yang pertama, konsisten melakukan postingan setiap hari ya. Mau kontennya bagus atau tidak itu belakangan ya. Yang paling penting kawan-kawan di notice sama Instagram bahwa kita ada sebagai creator yang melakukan daily posting. Dan ini akan sangat membantu sekali biar kawan-kawan itu bisa bisa di notice bahwa kita sebagai creator yang aktif berbagi, sharing
konten dalam keseharian kita, dalam postingan edukasi kita, dalam value misalkan yang ingin kita sharing ke dalam akun Instagram kita. Nah, itu tips pertama, kawan-kawan wajib untuk melakukan postingan setiap hari. Nah, tips yang kedua adalah memanfaatkan penggunaan hashtag. Ini yang selalu saya sharing, mungkin kawan-kawan udah bosan dengerin bahwa memang ini it works gitu. Gimana biar kawan-kawan itu bisa naik ya, bisa dilihat sama orang-orang yang belum follow akun kita, itu tetap bisa melihat postingan kita ya. Kita manfaatkan yang namanya hashtag, pemanfaatan hashtag biar orang-orang yang belum follow kita bisa melihat postingan kita. Tinggal dilihat lagi gitu, apakah hashtag yang kita pakai itu apakah hashtagnya bekerja atau enggak. Jangan sampai selama ini kita hanya fokus menggunakan hashtag yang sama terus menerus, tapi kok hasilnya belum maksimal ya. Bisa jadi kawan-kawan belum bisa mendapatkan hashtag yang benar, hashtag yang tepat untuk postingan kawan-kawan. Kalau kamu lihat beberapa postingan saya itu hashtagnya udah mulai berkurang gitu. Bahkan saya hanya menggunakan 9 atau 11 hashtag yang saya manfaatkan karena memang cuma 9 atau 11 hashtag itu yang bekerja gitu. Dan itu kawan-kawan bisa juga pakai, dan setiap dari kita tuh punya niche masing-masing. Kita punya value masing-masing, punya passion masing-masing. Makanya yang bisa testing ini adalah kawan-kawan semua ya. Pertama, posting setiap hari. Kedua, mulai untuk memanfaatkan yang namanya hashtag biar kawan-kawan itu tetap dinotis sama orang lain yang belum follow kawan-kawan semua. Yang ketiga, ini part paling penting ya. Part paling pentingnya adalah sebisa mungkin di 30 menit pertama setelah kawan-kawan melakukan postingan di Instagram itu harus ada engagement. Karena saya melihat salah satu postingan saya itu nggak muncul di explore karena di 30 menit pertama yang komen itu hanya ada sekitar 5 orang atau hanya 10 orang pada saat itu, dan itu nggak muncul di explore. Nah, awal-awalnya Instagram itu memberikan kita kita kesempatan untuk muncul di explore, tapi selama 30 menit itu pada saat engagement nggak ada kontennya mungkin belum menarik buat orang lain, itu benar-benar langsung fitur explore-nya hilang. Ya, kalau kawan-kawan bisa lihat di bagian insight itu kan bisa kelihatan tuh bahwa orang yang melihat postingan kita ada yang dari hashtag berapa, dari profile berapa, dari feed berapa, dan dari explore berapa. Nah, 30 menit setelah kita posting dan engagement-nya kurang, itu explore-nya langsung hilang gitu. Dan itu agak sedikit lucu sih, karena saya merasa wah Instagram jahat banget sih, kok bisa langsung hilang gitu. Nah, makanya emang that's the thing gitu, karena Instagram pengen kita itu buat konten yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang lain enjoy that kind of content. Karena pada saat konten yang kita buat itu konten yang belum maksimal, hanya sekedar posting doang ya, kesempatan untuk muncul di explore agak sedikit tidak mudah. Nah, keempat, ini yang paling penting ya, last but not least adalah buat judul eye catching untuk microblog. Atau misalkan kalau konten kawan-kawan bukan microblog, itu caption pembukanya harus yang menarik gitu. Tidak peduli konten microblog kawan-kawan itu punya value yang besar atau enggak, atau konten dari kawan-kawan semua itu benar-benar punya value atau enggak, yang paling penting itu orang lain mau baca atau enggak. Setuju ya? Jadi kita udah put banyak sekali hal, kita udah coba untuk mencoba ini, mencoba itu gitu. Tapi kok belum bisa juga gitu, karena orang lain nggak melanjutkan apa yang kita coba untuk buat. Makanya it's all about headlines gitu ya. Jadi ini yang paling penting sekali untuk kawan-kawan bisa melakukan adalah buatlah judul yang eye catching. Apakah soal microblognya, atau soal video IGTV-nya, atau caption yang kawan-kawan coba untuk tulis. Nah, bagi saya pribadi, hal yang paling penting adalah gimana headline yang kita bangun itu headline yang ada hubungannya dengan follower kita. Kadang kita terlalu idealis gitu. Misalkan kita sebagai graphic designer yang punya banyak ilmu misalkan tentang desain, kita itu ingin menyampaikan hal biar terlihat keren gitu, biar postingan kita itu menggunakan istilah-istilah baru, biar follower kita tuh merasa wah keren sekali orang ini. Padahal itu nggak penting teman-teman, karena nggak peduli kita sekeren apa, pada saat followers kita nggak bisa relate, mereka nggak bisa nangkep bahwa tujuan kita buat ini sebenarnya untuk siapa
gitu. Itu yang kawan-kawan selalu tanyakan gitu. Kita tuh buat konten untuk siapa? Kita buat konten untuk audiens kita. Makanya dari segi bahasa, it's all about them gitu. It's not about me, it's not about you, tapi it's all about them gitu. Gimana kawan-kawan membuat sebuah headline, sebuah judul, sebuah konten yang memang related to our followers, to our own audience gitu. Oke, itu dia 4 hal yang benar-benar bekerja sekali. Dan memang kenapa sih tadi rule number 1 adalah harus posting setiap hari? Karena kita nggak pernah tahu postingan mana yang akan viral. Ya, kita nggak pernah tahu bahwa postingan yang mana yang akan muncul di explore. Kita nggak pernah tahu. Tapi kabar baiknya pada saat salah satu postingan kita itu muncul di explore, postingan selanjutnya juga mengikuti ya. Ya, jadi ini benar-benar sudah saya review dan lihat, dan memang benar salah satu postingan saya yang viral ya, itu sekitar 2 minggu yang lalu. Setelah 2 minggu yang lalu itu, setelah postingan itu viral di hari ketiga apakah hari keempat, postingan selanjutnya itu selalu muncul di explore. Ya, itu salah satu hal yang sangat-sangat membahagiakan sekali ya untuk kawan-kawan. Ya udah, posting tiap hari aja, like you don't have to really worry apakah kontennya masuk explore atau enggak, itu enggak penting. Yang paling penting posting setiap hari ya, karena pada saat kawan-kawan posting setiap hari, intinya adalah kita bertumbuh, kita belajar, dan kita benar-benar melihat apa yang benar-benar followers kita butuhkan, apa yang audiens kita benar-benar ingin dengarkan gitu. So itu aja, semoga membantu untuk kawan-kawan semua. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Silakan kalau bisa tulis pertanyaan di kolom sini aja ya guys, yang fitur Q&A, karena komennya banyak banget. Thank you so much yang udah masuk. Saya coba untuk jawab satu-satu ya. Buat konten pukul berapa kak? Interval waktu antara bikin dan posting kapan kak? Oke, jadi saya pribadi, konten-konten yang saya udah buat itu, bank idenya udah ada sekitar sebulan yang lalu. Jadi kalaupun belum ada sebulan yang lalu, setidaknya seminggu sebelum posting itu ya, itu udah ada idenya ya, semacam idea dulu. Nah, pada saat idea udah ada nih list ya, misalkan 30 hari saya akan membuat ide ini, biasanya saya membuat sehari sebelum saya posting ya. Jadi misalkan buat idenya itu subuh ya, saya paling seneng banget, dan mungkin beberapa di antara kawan-kawan juga merasa bahwa pada saat kita posting di waktu subuh itu sangat-sangat powerful sekali, karena ada aja ide-ide yang fresh, ide-ide cemerlang yang datang ya, karena saya sangat meyakini bahwa subuh itu adalah waktu terbaik untuk connect dengan semesta gitu. Jadi pertama, biasanya saya brainstorming itu di waktu subuh, jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Setelah brainstorming itu, saya coba untuk buat kontennya jam 6 sampai dengan 6.30, karena dalam mikir konten itu butuh waktu bagi saya pribadi sejam ya. Sejam untuk mengelola sebuah idea. Itu saya butuh 1 jam untuk brainstorming. Untuk desainnya itu saya hanya butuh waktu sekitar 15 menit atau 30 menit untuk buat. Jadi intinya dalam sehari saya butuh 1,5 jam untuk membuat konten ya. Dan jangan berpikir bahwa misalkan posting jam 4 sore, kawan-kawan mau buat konten jam 3 sore, itu sedikit tidak mudah ya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin, it's all about preparation. Kalau kita belum siap untuk mempersiapkan sebuah konten untuk kita posting, artinya kita memang belum siap menjadi seorang content creator. Jadi jangan menjadi content creator dadakan. Intinya dadakan itu buat konten jam 4 terus posting jam 5. Kita benar-benar hanya sekedar mengikuti mood aja. Sedangkan mood manusia itu naik turun gitu. Pada saat kita mengikuti itu, ya akan ada waktunya kita akan jarang melakukan posting ya. So itu semoga membantu. Kawan-kawan, I'm so sorry, kayaknya yang tulis pertanyaan di komen itu saya nggak bisa baca, selalu naik soalnya. Jadi kalau mau bertanya, langsung isi aja di fitur Q&A-nya. Oke? Saya excited sekali malam ini, guys. Cara cek prime time gimana mas? Karena insight IG katanya kurang bagus. Oke, kalau saya masih meyakini bahwa insight IG itu insight yang terbaik. Karena gini, Instagram membuat fitur itu karena memang mereka punya data-data yang mereka save gitu. Duh, ini kenapa sih harus post terus gitu? Semoga suara saya jelas ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya nggak jelas silahkan komen aja. Ini dari tadi live-nya ke pause. Tapi ini kayaknya lanjut lagi.
So, saya ulang lagi, cara cek prime time gimana mas, karena insight IG katanya kurang bagus. Yang saya yakini adalah insight Instagram masih bagus. Dan gini, yang membuat Instagram kan Instagram gitu, yang membuat datanya kan Instagram. So, saya sangat percaya bahwa data-data yang ada diberikan kepada kita di insight itu adalah data yang akurat, yang memang wajib kita pahami gitu. Jadi, kalau saya pribadi, insightnya masih sangat bagus. Prime time untuk di Indonesia sih rata-rata sama ya, untuk zaman-zaman Ramadan ini, zaman corona ini, jam 4 sore itu bagus, jam 6 sore bagus, setelah Isya juga bagus. So, manfaatkan waktu-waktu prime time itu untuk kawan-kawan bisa melakukan yang namanya jam untuk posting. Oke, semoga membantu ya. Wah, banyak nih, ada 90-an yang masuk. Welcome everyone yang baru masuk, silahkan komen kalian lihat live ini dari kota mana. Oke, bagaimana membangun audiens lewat Instagram TV, bahas apa, dan baiknya berapa sering? Oke, gini, sebenarnya saat ini tuh ada 2 jenis konten yang lagi naik-naiknya di Instagram ya. Konten IGTV atau IGTV, konten microblog seperti yang saya buat. Nah, ada beberapa creator yang mereka buat dua-duanya ya, selang-seling microblog, IGTV, microblog, IGTV, microblog, IGTV. Ada juga yang semuanya fokus di IGTV, 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 IGTV ya. Ya, ada juga yang fokus untuk microblog aja. Nah, kawan-kawan semua, it's all about the audience. Kalau saya pribadi, saya melihat audiens saya ini sebenarnya seperti apa ya. Itu yang pertama, kita lihat audiens kita itu siapa dan mereka itu ingin konsumsi konten yang seperti apa, itu yang harus kita jawab. Yang kedua, kapasitas kita itu ada di mana ya. Karena saya secara pribadi ngomong kayak gini aja, itu sesuatu hal yang tidak mudah bagi saya ya. Untuk YouTube, untuk konten YouTube itu saya gimana ya, saya jujur aja sama kawan-kawan semua, saya ada introvert. Untuk ngomong di depan publik, direkam kayak gini sesuatu hal yang nggak mudah ya, makanya saya jarang melakukan video gitu, karena memang saya sadar bahwa kekuatan saya bukan di video gitu, tapi saya mau belajar, karena ya we are as content creator, we have to learn. Tapi ada satu hal yang kita harus pahami, bahwa kita punya kekuatan, kita juga punya kekurangan gitu. Nah, pada saat kawan-kawan udah bisa mampu menjawab bahwa oh ternyata audiens saya itu lebih seneng nonton video gitu, oke, udah terjawab ya. Selanjutnya, silahkan tanyakan apakah saya sanggup buat video terus gitu. Apakah saya senang melakukan hal itu? Jawabannya mungkin bisa jadi. Kalau misalkan iya, silakan dilanjutkan ya. Sebaiknya berapa sering postingnya untuk IGTV ya? Sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sebisa mungkin ya. Jadi kalau bisa setiap hari ya, atau 3 kali seminggu, itu kalau bisa ya kawan-kawan, if you want to grow on Instagram saat ini, posting setiap hari. Mau microblog, mau video, wajib banget untuk posting setiap hari. Oke? Biar kawan-kawan itu bisa mendapatkan beberapa insight, beberapa data pada saat kawan-kawan rutin untuk posting setiap hari. Dan paling satu hal yang membuat saya belajar, karena saya kan posting setiap hari ini baru sekitar sebulanan kalau nggak salah, saya berasa bertumbuh guys ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah makasih ya udah sharing ini, makasih udah buat ini, sangat menginspirasi sekali. Saya pun secara pribadi pun buat microblog itu juga lagi belajar gitu. Saya juga lagi proses belajar, dan itulah yang membuat kita bertumbuh. Pada saat kita paksa diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang nggak nyaman ya, yang orang lain belum tentu mau lakukan hal itu, akan ada kepuasan tersendiri sebagai seorang creator. Trust me guys, coba deh posting setiap hari ya. Kawan-kawan akan merasakan stuck idea, merasa moodnya lagi turun misalkan, tapi harus tetap ciptain konten. Disitulah kawan-kawan akan bertumbuh ya. So satu hal yang selalu saya bilang ke diri saya, bahwa Far, kalau ini mudah, semua orang pasti mau melakukannya ya. Karena ini challenging, karena ini tidak mudah, ini ada tantangan. Itulah yang membuat kamu istimewa ya. Jadi itu kawan-kawan selalu highlight. Jadi tidak semua orang mau melakukan hal ini, and that's fine. Itu yang membuat diri saya istimewa. Oke, itu yang kawan-kawan selalu bilang ke dirinya biar bisa menjadi seorang content creator yang lebih baik. Oke. Cara percaya diri berkarya di Instagram. Oke, gini, kawan-kawan, yang paling saya yakini adalah
Orang lain akan melihat diri kita, orang lain akan menilai kita siapa dengan cara bagaimana kita melihat diri kita sendiri, ya. Saya ulang, bahwa pada saat kita melihat diri kita sebagai seorang pemalu, kita melihat diri kita sebagai seorang yang nggak punya kapasitas, seseorang yang nggak punya value, seseorang yang nggak punya quality, ya orang lain juga akan bisa melihat hal itu. Walaupun di dunia konten, di dunia online, di dunia Instagram, value, ya, energi itu nyampe kepada orang lain. Itu yang paling saya yakini. Makanya, sebelum kawan-kawan mencoba untuk berkarya, ya, paling penting you have to trust yourself, you have to trust your capacity. Itu yang paling penting, ya. Kita harus percaya bahwa kita punya kekuatan, kita punya kapasitas untuk membuat konten, kita punya sesuatu hal yang belum tentu orang lain punya. Nah, itulah yang kawan-kawan bisa menjadi sebuah belief system yang membuat kawan-kawan itu tetap semangat buat konten setiap hari atau secara konsisten untuk membuat konten. Karena pada saat belief systemnya udah jadi, you believe yourself, you believe your capacity, ya, just go on gitu. Dan hal kedua, setelah belief system itu jadi, jangan peduli apa yang orang lain bilang gitu. Karena ini yang saya lakukan di awal-awal waktu masih di dunia Facebook, ya. Saya sering membuat konten dan beberapa orang itu pada saat lagi buat konten itu, teman-teman saya bilang, wah berubah banget loh, ya, sok puitis banget, ya, sok produktif banget, sok ini, sok itu. Kawan-kawan, kalau 2 tahun yang lalu saya mendengarkan apa kata mereka, saya nggak menjadi seperti sekarang, ya. Walaupun sekarang belum juga yang sukses amat, but saat ini I'm really enjoying my life gitu. Saya sangat menikmati sekali hidup saya. Saya bisa this is my passion gitu. Nah, itu yang paling penting. We don't have to worry lagi orang lain mau bilang apa kek, mau dibilang ini kek, mau bilang itu kek. Just don't care, ya. Kita fokus aja kepada apa yang kita coba untuk lihat, karena mereka belum tentu kok bisa melakukan apa yang kita lakukan. Oke, just forget it. Dan memang kadang justru orang-orang terdekat kita lah yang belum siap melihat kita berkembang, right? Semoga membantu. Kita coba pertanyaan selanjutnya. Konten apa yang cocok untuk usia 25-35? Gender laki-laki, lokasi Jakarta. Oke, spesifik banget ya pertanyaannya, Pak. Oke, makasih Pak Taufik Arman. Jadi konten apa yang cocok untuk usia 25-35? Kalau saya, sebelum nanya konten apa yang cocok, silahkan lihat dulu kawan-kawan itu bisnis kawan-kawan itu sebenarnya apa gitu. Jadi bisnisnya Mas Taufik ini sebenarnya apa? Apakah tentang rental mobil atau lagi bisnis atau apapun itu, harus jelas dulu gitu. Pada saat udah jelas, misalkan nih anggap aja asumsi bahwa kontennya atau bisnisnya itu adalah bisnis rental mobil, ya udah buat konten yang memang bisa si usia 25-35 ini bisa relate. Misalkan cara produktif, ya, bukan cara produktif, bagaimana cara mengelola waktu sebagai seorang karyawan misalkan. Jadi orang-orang itu tetap bisa relate, ya, audiensnya bisa relate dan tetap ada hubungannya sama bisnisnya Pak Taufik ini gitu. Karena usia 25 ke atas itu konten yang sangat bekerja adalah konten edukasi, ya, edukasi seputar mobil kah, edukasi seputar finansial kah, atau edukasi seputar self development misalkan, atau parenting, itu juga bisa gitu. Kalau 25 ke bawah, ya hal-hal yang fun dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau mau buat konten, tanyakan 2 hal, ya, bisnisnya apa, ya, kedua apa yang audiens saya itu ingin dengarkan. Mereka tuh biasanya suka hal-hal yang seperti apa sih, itu yang selalu ditanyakan. Karena kalau ingin menang di dunia perkontenan, ya, kalau pengen konten kita itu benar-benar outstanding, understand your capacity itu pertama, understand your strong, ya, your strength gitu. Yang kedua adalah tahu audiens kita itu sebenarnya siapa. Oke, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang nanya, ada channel YouTube-nya, Mas? Iya, benar. Jadi saya akan rutin live mungkin 2 kali seminggu, pas sekali seminggu. Dan video live ini akan saya masukkan ke dalam YouTube saya. Silakan di-subscribe ya, guys, biar subscribernya itu semakin banyak, ya. Ketik aja Fardiandi, itu akan muncul insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisa gak kalau microblog combine dengan konten jualan? Ada yang bilang katanya malah jadi gak fokus kontennya. Kalau saya gini,
kita harus tahu bahwa microblog kita ini diposting di mana dulu ya. Kalau kita posting di personal branding kita, di personal akun kita, saran saya memang jangan dicampur. Kalau bisa, sebisa mungkin semuanya value. Kecuali microblog ini kita buat di akun bisnis kita. Misalkan bisa di sosial kreatif, dan salah satu juga wellness industry yang saya buat juga itu benar-benar kontennya microblog selang-seling gitu. Bahkan ada yang edukasi, jualan, edukasi, jualan, edukasi, jualan. Karena intention dari sebuah akun bisnis ya, bukan hanya akun bisnis, akun brand bisnis, akun online store itu memang untuk jualan gitu, dan orang oke dengan hal itu. Kecuali kalau memang di dalam akun personal branding kita, akun pribadi kita ya, kok sebisa mungkin jangan jualan di situ. Fokus untuk konten edukasi, jualannya nanti aja gitu. Oke, semoga membantu. Kita lihat pertanyaan selanjutnya ya. Saya ada satu post yang meledak. Wow, boom. Saya ada satu post yang meledak dengan reach besar, tapi yang lainnya tidak. Gimana tuh, Bang? Oke, gini, pada saat ada salah satu postingannya meledak, percaya saya, postingan setelah yang meledak ini pasti akan dimunculin di dalam Explore juga. Jadi memang ritmenya seperti itu. Misalkan saya posting 7 hari nih berturut-turut ya, dan di hari ketiga itu postingan saya boom, meledak ya. Boom, meledak ya. Pokoknya intinya adalah reachingnya banyak dan muncul di Explore. Nah, postingan selanjutnya itu juga akan dimunculin di Explore, tapi Instagram itu selalu testing selama 30 menit pertama. Jadi walaupun udah ada postingan kita yang boom ya, udah meledak tuh ya, hari selanjutnya kita tetap dapat kesempatan untuk muncul di Explore, tapi 30 menit itu yang menentukan kita muncul di Explore atau enggak gitu. Karena 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, salah satu postingan saya itu nggak muncul di Explore ya, tapi tetap muncul di 30 menit pertama gitu. Pada saat lihat insight itu masih ada Explore. Tapi setelah 1 jam lebih, Explore-nya hilang ya, menghilang dia. Karena kenapa? Karena emang nggak dimuncul sama Instagram, karena dilihat bahwa kualitas konten yang kita buat itu nggak sama seperti yang udah meledak itu gitu. Oke, semoga membantu ya. Ini agak lucu ya bahasanya ya. Kita pakai bahasa meledak aja ya guys, biar lebih lebih unik. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah pertama kali tembus jelajah dengan 17.000 jangkauan hari ini. Terima kasih Mas. Masya Allah, selamat Mas Elvan MDI ya. Kalau ada kawan-kawan screenshot hasil reachingnya di Instagram DM saya itu kayak, oh my god, alhamdulillah ternyata apa yang saya sharing bisa bermanfaat gitu. Jadi kayak apa ya, I actually don't care, walaupun saya tetap jualan, saya tetap ada bisnis kawan-kawan, tapi saya nggak peduli itu closing atau enggak. Jadi tujuan saya untuk buat konten itu benar-benar kayak orang lain mau beli produk saya atau enggak, I just don't care. Apa yang saya fokuskan adalah gimana saya tetap berbagi, dan alhamdulillah omset bisnis juga membantu gitu. Dan itu yang harus kawan-kawan miliki. Kalau mau mencoba untuk membangun konten, menjadi seorang content creator, money itu penting, tapi jangan terlalu fokus di situ ya. Karena saya secara pribadi nggak mem-value diri saya bahwa konten yang saya buat itu harus dibayar, konten yang saya buat ini harus ada yang beli, harus ada yang ini. We just don't care gitu. Paling penting jangan fokus ke sana. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara agar konten kita di repost akun besar selain membuat konten yang bagus? Mas Aditya Julan kayaknya dia udah tahu ya bahwa saya akan jawab bahwa membuat konten yang bagus. Cara terbaik untuk postingan kita itu bisa di-repost sama orang-orang yang besar atau seorang content creator yang besar. Ya, we have to build relationship. Ya, beberapa di antara content creator yang masih baru, ada beberapa yang DM saya dan mereka ngirimin postingan mereka, dan itu saya bisa notice gitu, oh ternyata ada yang buat konten seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan pengen di-notice sama idola-idolanya, ya misalkan siapa gitu ya di Indonesia,
buat konten yang bagus. Setelah itu sering DM mereka, "Kak, minta tolong dong lihat konten saya dong, kali aja bisa bermanfaat atau ada sesuatu yang pengen diubah atau insight dari Mas yang saya butuhkan." Dengan cara itu kawan-kawan bisa building relationship dengan orang-orang besar, dan itu juga yang saya lakukan. Dan per hari ini tuh saya kolaborasi dengan beberapa content creator yang namanya udah gede ya, karena memang dulu saya benar-benar kayak ngefans sama mereka, dan alhamdulillah sekarang udah bisa saling kolaborasi. Itu karena kenapa? We give ya, we giving. Setelah itu building relationship, connect dengan mereka. Karena saya sadar dulu ya waktu follower masih 1000, 2000, gimana agar orang-orang besar ini bisa notice kita? Ya kita yang harus reaching mereka ya, karena kan nggak mungkin postingan kita langsung muncul di timeline mereka. Ini semua butuh proses gitu. Oke, semoga membantu. Ini ada yang bertanya, kau nih berbagi lebih baik DM atau tag? Kalau saya lebih baik DM ya, karena kalau tag itu boleh sih, boleh aja. Tapi kalau kita benar-benar ingin membangun hubungan, relationship dengan mereka, DM aja ya, DM mereka dan sopan gitu. Dan saya sangat agak sedikit tidak terlalu suka kalau ada yang DM itu, "Hai Kak, kontennya menginspirasi, follow back dong," gitu. Karena bagi saya pribadi, if your content benar-benar saya butuh untuk konsumsi, tanpa dikasih tahu, saya juga akan follow gitu. Karena bagi saya pribadi, kita di follow atau enggak, kita di follow back atau enggak, itu enggak penting gitu. Karena menurut saya pribadi, it's just a digital world gitu. Ya kita tetap aja membangun relationship lewat DM dengan mereka, kita tetap buat konten. Ya karena saya melihat beberapa content creator pemula pada saat mereka DM idolanya mungkin, terus nggak di follow back, terus dia coba untuk unfollow, itu kan something that so stupid bagi saya pribadi. Karena why we have to really focus on something beyond our control gitu, right? Kak, buat microblog kakak pakai aplikasi apa Kak? Kalau saya biasanya pakai Keynote ya, karena Keynote ini sangat-sangat powerful sekali untuk buat konten microblog. Dan memang ini simple, sederhana, hanya seperti PowerPoint aja. Oke? Saya mau coba untuk scroll komen dulu Kalau Kak Fardiandi masih ingat gak kemarin aku DM dan di komen postingan aku, udah seneng banget ya Allah. Amin ya Allah, insya Allah the next akan di repost ya. Halo Mas Nanda, betul sekali postingan Kak yang repost sama Kang Sat. Selamat datang kawan-kawan semua, kita coba ke pertanyaan selanjutnya ya. Wait. Kak, saya bikin podcast motivasi, apakah gak apa-apa cuman share via story, jadi harus di feed dengan hashtag? Jangan hanya di story ya, karena menurut saya kalau di story itu jangkauannya lebih terbatas. Karena kalau kita lihat di explore, yang muncul itu pun adalah pada saat kita postingnya di story itu biasanya nggak terlalu reachingnya nggak terlalu tinggi gitu. Kalau kalian post lagi guys, maaf ya, wifi di sini tuh agak sedikit ngaco emang dia. Oke, lanjut lagi. Oke, saya ulang ya. Kalau mau bikin podcast motivasi, lebih baik di story atau feed ya. Saya dua-duanya wajib. Kenapa? Karena story itu jangkauannya terbatas ya. Sedangkan pada saat di feed itu jangkauannya bisa lebih luas. Kalau saya ya udah aktifin dua-duanya aja. Nah, caranya gimana? Coba ikutin cara Inspigo. Coba lihat postingan dari inspigo.id. Itu kan dia buat microblog sederhana, mungkin 2-3 slide. Di slide kedua atau di slide ketiga mulai ada audio ya, postingan yang ada audionya, dan menurut saya itu sangat menarik sekali. Kalaupun misalkan saya mau buat konten podcast nanti, saya akan pasti melakukan hal yang sama. Jadi daripada hanya fokus ke story doang, mending pakai feed ya, dan biar podcastnya itu bisa lebih berwarna dan hidup. Dan kalau misalkan memang postingan akun pribadinya itu banyak hal-hal pribadi, buat aja satu akun lagi khusus untuk podcast ini ya, karena beberapa podcaster juga mereka punya akun sendiri ya, misalkan
Koruby ya 30 Days of Lunch itu ada akun Instagramnya sendiri biar lebih fokus dan kontennya bisa lebih terarah gitu. Di dalam konten itu orang lain tuh bisa menikmati konten yang seperti apa aja. Oke? Semoga membantu. Kawan-kawan yang telat masuk, tadi saya sempat bahas tentang bagaimana tips untuk postingan muncul di Explore. Nanti kalau ingin lihat replay ini, nanti buka YouTube saya aja ya. Insya Allah besok saya posting video ini ya di YouTube. Ketik aja Fardiandi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mas, apa iya brand kita bisa kena shadow ban? Apa sebabnya? Oke, shadow ban itu terjadi karena kita melanggar aturan di Instagram ya. Jadi misalkan kita coba untuk menggunakan tools ya, fitur follow unfollow, atau misalkan kita sering like postingan orang lain dengan jumlah yang besar di waktu bersamaan, atau misalkan kita pernah beli follower, itu akan sangat-sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi siapa aja bisa kena. Kalau udah kena ya, biasanya untuk membuat akun itu normal agak sedikit tidak mudah. Karena beberapa saya lihat riset-riset, kebanyakan akun-akun yang kena shadow ban itu mereka buat akun yang baru untuk pembersihan gitu. Karena pada saat udah pernah dinotis sama Instagram kita menggunakan tools, menggunakan cara-cara yang jumpstart. Ya, jumpstart itu maksudnya jalan pintas gitu. Just don't do that gitu. Jadi kawan-kawan yang saat ini belum masuk di shadow ban, dunia shadow ban, mending fokus aja ke hal-hal yang benar ya. Nggak perlu ada jumpstart, beli follower, menggunakan tools. We just have to use organic things ya. Pokoknya cara yang benar aja. Tadi ada yang nanya, sekarang kok banyak spam di Q&A kita ya? Iya benar. Jadi beberapa fitur di Instagram bahkan voting pun, jadi voting dengan fitur Q&A itu banyak banget yang muncul akun-akun gak jelas gitu. Biasanya sih bule-bule ya. Nah memang kalau saya sih belum terlalu mempelajari, dan memang itu bukan cuma kita saja, itu sampai di luar pun itu terjadi karena mereka menggunakan tools. Jadi cara mereka itu untuk masuk di dalam Q&A kita, mereka di tag dari hashtag yang kita gunakan. Jadi hashtag yang kita gunakan misalkan ada yang entrepreneurship atau hashtag yang general lah ya. Nah dari situ tools yang mereka gunakan adalah tools yang yang bisa notice dari hashtag yang kita gunakan. Dan pada saat pengguna hashtag itu menggunakan fitur Q&A, dari situ mereka bisa langsung auto answer. Jadi biasanya ada yang follow, ada yang komen gak jelas. Itu memang bule-bule yang kurang ajar emang. Dan beberapa ada orang Indonesia juga ya. Dan bagi saya pribadi, why you have to do that gitu. Karena gak ada gunanya, orang gak peduli juga gitu. Gimana cara tahu hashtag yang mana bekerja atau tidak? Nah, saya kan kalau mau testing hashtag itu kan yang paling penting adalah membuat kelompok dulu ya. Jadi setiap postingan itu saya bisa ngukur konten yang mana yang benar-benar naik karena bantuan hashtag. Jadi saya biasanya buat 2-3 kelompok hashtag. Dan ini akan saya posting dalam 3 hari. Misalkan di hari pertama saya posting hashtag A, di hari kedua saya posting hashtag B, di hari ketiga saya posting hashtag C ya. Kontennya mirip gitu. Dari situ saya sudah bisa lihat bahwa ternyata hashtag yang bekerja itu adalah hashtag di yang kedua. Makanya kalau kawan-kawan pengen ngukur ya, harus A/B testing ya, ABC testing lah. Kita harus testing benar-benar berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling atau asumsi ya. Kalau kita main Instagram, main dunia digital marketing seperti ini, it's all about data ya. Kita melakukan sesuatu itu harus data. Saya membuat microblog itu harus ada data gitu. Saya mau buat Instagram TV misalkan, itu harus ada data, konten yang seperti apa yang benar-benar bermanfaat untuk audiens saya yang memang bisa bekerja, maka saya akan buat konten seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan data. Jadi kalau tanya gimana menemukan hashtag yang tepat, ya harus compare dari hashtag satu dengan hashtag yang lain. Jadi jangan hanya menggunakan satu kelompok hashtag aja. Oke? Semoga membantu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Gilang. Indikasinya kalau kita kena shadow ban, apakah dari engagement rate-nya timpang kah? Ya, salah satunya adalah engagementnya turun ya. Dan kita, walaupun kita pakai hashtag terbaik, itu nggak muncul di hashtag gitu. Jadi misalkan kawan-kawan udah pakai hashtag nih, kawan-kawan lihat di insight-nya, itu nggak ada satupun yang klik hashtag kita. Berarti ada sesuatu hal yang salah. Karena bagi saya, ya selama menggunakan hashtag, pasti minimal ada 5 orang lah, atau 10 orang yang klik hashtag itu. Pada saat hashtagnya bener-bener nol, berarti kita memang udah mulai kena shadow ban itu. Gitu. Ada salah satu aplikasi, apa yang namanya ya, lupa. Yang ingat boleh komen dong, itu ada aplikasi website, yang kawan-kawan tinggal tulis aja shadow ban checker. Di situ tinggal tulis username, itu bisa langsung ke notice apakah akun kita kena shadow ban atau enggak. Oke? Mau cerita, semenjak pakai hashtag itu ada random account yang tiba-tiba nge-like. Pernah dalam satu waktu tiba-tiba foto yang nge-like 300-an, dan ada satu foto yang dapat 306. Pakai kira-kira kenapa ya? Iya benar. Jadi pada saat kita menggunakan hashtag itu kan, apalagi kalau hashtagnya hashtag bule. Maksudnya hashtag bahasa Inggris yang general, misalnya entrepreneurship, bisnis, digital marketing, itu kan general banget ya. Jadi bisa jadi itu dilihat sama mereka yang memang bule gitu. Gak ada masalah kok. Satu hal yang ingin saya share, bahwa pada saat pakai hashtag, sebisa mungkin gak usah pakai bahasa Inggris ya, kecuali kalau memang kontennya untuk attract si bule-bule di luar sana. Kalau saya sih enggak. Jadi kawan-kawan fokus aja hashtag Indonesia, biar kita attract-nya itu orang Indonesia. Nah, bisa jadi kalau misalkan postingan kawan-kawan itu ada postingan hashtag bahasa Inggris, itu kita attract-nya adalah attract orang di luar dari Indonesia. Oke? Wait, kita apakah visual yang bagus itu lebih efektif menaikkan engagement? Iya, benar. Instagram aja kan memang tujuannya kan visual. Jadi sebelum caption mungkin yang paling penting adalah visualnya ya. Jadi kan ada dua tuh faktor postingan kita akan dilihat sama orang lain atau enggak. Dari visualnya dan juga dari captionnya, headline captionnya. Jadi kalau memang pengen naik, dua-duanya ini benar-benar harus yang sesuai target ya. Benar-benar orang lain tuh bisa langsung lihat, oh ini yang ingin ingin ditunjukin gitu. Ini yang ingin kita ingin orang lain baca postingan kita. Oke, jadi kalau bisa sebisa mungkin visualnya lebih bagus, karena itu akan sangat menaikkan engagement. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang yang baru gabung. Kak, nama aplikasi yang dipakai di Windows? Saya pakainya di Mac ya. Jadi Keynote itu untuk pengguna iOS. Kalau pengguna Windows, PowerPoint kayaknya bisa nggak sih? Mungkin bisa ya, tapi pakai Canva juga bagus kok ya. Jadi mau pakai Canva juga oke untuk buat microblog. Kalau bikin microblog harusnya pakai ukuran fontnya berapa dan gambarnya bebas kah? Kalau mau jangan bebas. Foto yang kita pakai sebisa mungkin yang foto-foto yang no copyright ya. Kalau bisa ambilnya di Unsplash atau di Pexels. Di situ kan no copyright picture. Jadi pakai itu. Untuk ukuran font sendiri, kalau saya sensing sih ya. Karena biasa ada yang ukurannya 17, ada yang 24, biasa juga ada yang 35, 36 gitu. Jadi sensing aja, kalau kontennya seperti ini, ukuran fontnya seperti ini, orang lain bisa baca nggak ya? Jadi pakai sensingnya aja ya, biar kawan-kawan tuh bisa langsung ngukur apakah postingan seperti ini enak dibaca. Intinya adalah microblog itu kita mempermudah orang lain dan mereka bisa mengerti apa yang kita ingin sampaikan, dan value yang ingin kita sharing itu tersampaikan kepada mereka. Oke? Halo Mas Yusril, salam kenal. Apakah daily post itu gak bikin persepsi Instagram kalau kita lagi spamming soalnya posting setiap hari? Sama sekali enggak ya, sama sekali enggak. Justru kalau kita posting setiap hari, itu Instagram naikin Instagram kita, karena kita sebagai creator
Tapi ya harus membuat konten yang memang konten yang relate, bukan relate, konten yang benar-benar kita yang ciptakan sendiri gitu. Karena kan Instagram pengen orang lain itu berlama-lama di IG. Itu tujuan Instagram membuat Instagram, ya kan? Mereka membuat Instagram biar kawan-kawan semua ini berlama-lama di Instagram. Pada saat kita bisa membuat konten setiap hari yang membuat orang-orang ini, ya, circle kita itu bisa berlama-lama di Instagram, mereka akan sangat-sangat happy sekali. So, yang spamming itu yang comment, like, ya, follow, unfollow, itu yang spamming. Tapi kalau posting setiap hari itu nggak termasuk spamming. Untuk template, mending buat sendiri apa ngambil yang udah jadi? Mending saya mending bikin sendiri sih, karena kalau kita buat yang udah template, ya udah ada, itu kan udah nggak unik lagi gitu. Sedangkan kita sebagai content creator, kita harus buat sesuatu hal yang memang outstanding dan berbeda daripada yang lain. Makanya sangat penting sekali untuk buat seautentik mungkin konten yang kita coba untuk bangun, ya. Memang tidak mudah. Paling penting pertama cari referensi dulu, ya, mungkin di Pinterest atau lihat microblog orang lain. Mulai untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi, dan mulai untuk desain sendiri. Pokoknya jangan takut salah, buat aja gitu. Karena semakin pada saat kawan-kawan udah buat ini, buat itu, akan menemukan satu hal yang memang cocok untuk akun kawan-kawan semua. So you don't have to worry untuk bagus atau enggaknya. Itu nanti aja. Yang paling penting posting setiap hari. Biasanya edit pakai apa? Saya biasa edit pakai Keynote, ya. Keynote. Jadi kawan-kawan yang nanya saya menggunakan aplikasi apa aja, nanti bisa lihat di postingan microblog saya. Di situ sangat-sangat lengkap sekali aplikasi yang saya gunakan. Oke, mungkin itu aja. Nggak berasa ya. Thank you so much udah ikutin live ini. Semoga bermanfaat, dan saya berdoa semua kawan-kawan sehat-sehat semua. Dan yang telat masuk, ya, tips ini dan tentang gimana muncul di Explore, kawan-kawan bisa langsung nonton di YouTube saya. Oke, thank you, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.